Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya memiliki anak. Subhanahu, maha suci Allah. Huwa al-ghaniyu, dialah Allah yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihadza. Nah, jika ada di sisi kalian bukti yang nyata tentang masalah ini, atau tidak ada di sisi kalian bukti yang nyata, bukti yang kuat dalam masalah ini. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lalu mengapa kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya? Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat dusta atas nama Allah, mereka tidaklah beruntung. Mata'un fid dunya, kesenangan yang bersifat sementara di dunia. Tsumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah mereka kembali. Tsumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun, kemudian kami menimpakan kepada mereka azab yang sangat keras dengan sebab kekafiran yang mereka lakukan. Barakallahu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala mukhbiran an buhtil musyrikin li rabbil alamin. Qalu ittakhadallahu walada fanazzaha nafsahu an dzalika biqaulihi subhanahu, ay tanazzaha amma yaqulu adh-dhalimuna fi nisbatin naqaisi ilaihi uluwan kabira. Thumma barhana ala dzalika bi iddati barahin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini mengkhabarkan tentang kedustaan orang-orang musyrik terhadap Rabbul Alamin. Mereka mengatakan Allah menjadikan dirinya memiliki anak. Maka Allah pun mensucikan dirinya dari tuduhan itu dengan firman-Nya. Maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya dari yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yang menisbahkan kekurangan-kekurangan kepada Allah. Maha tinggi Allah, lagi maha besar. Kemudian Allah menyampaikan beberapa bukti-bukti tentang batilnya ucapan orang kafir bahwa Allah punya anak. Ahadiha, yang pertama, qauluhu huwal ghani, ay al-ghaniyu munhasirun fih wa anwa'ul ghina mustaharqatun fih, fahuwa al-ghaniyu alladhi lahul ghina at-tam bi kulli wajhin wa i'tibarin min jami'il wujuhi. Fa idza kana ghaniyan min kulli wajhin
Fali ay syai'in yattakhidul walad. Ali hajatin minhu ila al-walad. Fahada munafin li ghinahu. Fala yattakhid ahadun waladan illa li naqsin fi ghinahu. Yang pertama, buktinya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah Allah yang maha kaya. Kekayaan terpusat pada Allah. Dan semua jenis kekayaan menjadi milik Allah. Dialah Allah yang maha kaya, yang memiliki kekayaan yang sempurna dari segala sisi dan tinjauan dari segala sisi pula. Jika Allah maha kaya dari segala sisi, maka untuk apa Allah mengambil anak untuk dirinya? Apakah Allah butuh anak? Maka ini berarti menafikan kekayaan Allah. Seorang itu tidaklah mengambil anak kecuali karena dianggap kurang kekayaannya, dianggap kurang rasa cukupnya. Baik. Al-Burhan Ats-Tsani qaluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa hadhihi kalimatun jami'atun 'ammatun la yakhruju anha mawjudun min ahli samawati wal ardh. Al-jami' makhluquna abidun mamalikun. Wa minal ma'lumi anna hadzal wasf al-'am yunafi an yakuna lahu minhum walad. Fa inal walada min jinsi walidihi la yakunu mahluqan wala mamlukan. Fa milkiyatuhu lima fis samawati wal ardi umuman tunafil wilada. Bukti yang kedua ialah firman Allah Ta'ala, milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ini adalah pernyataan yang bersifat menyeluruh dan umum. Artinya, siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi adalah makhluk, hamba, dan milik Allah. Maka perlu diketahui bahwa sifat yang umum semacam ini meniadakan anak baginya. Karena anak itu harus sejenis dengan orang tuanya. Jadi tidak boleh berupa makhluk atau sesuatu yang dimiliki. Karena semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Berarti menafikan anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Burhan Ats-Tsalis qaluhu in indakum min sultanin bihada. Ay hal indakum min hujjatin wa burhan yadullu ala anna lillahi walada. Falau kana lahum dalilun al-abdu walamma tahaddahum wa ajjazahum an iqamati dalil ulima butlanu ma qaluhu wa anna dzalika qaulun bila ilmin. Wa lihada qala ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun fa in hadza min a'dhamil muharramat. Bukti yang ketiga ialah firman Allah Ta'ala, kalian tidak memiliki bukti yang kuat dalam masalah ini. Apakah kalian punya bukti yang kuat yang menunjukkan bahwasanya Allah punya anak? Seandainya mereka punya dalil, niscaya mereka akan menunjukkannya. Ketika mereka ditantang dan dilemahkan untuk menunjukkan dalil dan mereka tidak mampu melakukannya, maka dapat ketahui batillah ucapan mereka, dan itu menunjukkan ucapan tanpa ilmu. Oleh sebab inilah Allah berfirman, mengapa kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Sungguh ini termasuk perbuatan haram yang paling besar. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Ay la yanaluna matlubahum wa la yasulu lahum maqsuduhum wa innama yatamatta'una fi kufrihim wa kadhibihim fi dunya qalilah thumma yantaqiluna ila Allah wa yarji'una ilaihi fayudhikuhumul 'adzab asyadid bima kanu yakfurun
wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun. Katakanlah, sesungguhnya orang yang berani berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung, tidak akan mendapatkan tujuan mereka, tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya bersenang-senang di dalam kekafiran dan kedustaan mereka dengan kesenangan yang sedikit di dunia. Kemudian mereka akan berpindah menemui Allah dan kembali kepada Allah. Lalu Allah menimpakan kepada mereka adab yang keras dengan sebab kekafiran yang mereka lakukan. Dan Allah tidak mendolimi mereka, tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Wallahu ta'ala. Nah, di dalam ayat-ayat yang mulia ini, secara global menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa ialah anaknya Allah. Orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya para malaikat ialah putri-putrinya Allah. Dalam ayat-ayat ini Allah membantah tuduhan-tuduhan dusta itu dengan 3 bantahan. Bantahan yang pertama ialah Allah Maha Kaya, tidak butuh alam semesta. Orang yang masih butuh anak saat ini masih apa ini? Merasa belum cukup, merasa kurang. Sedangkan Allah Maha Kaya, tidak merasa kurang apapun, sehingga tidak butuh apa ini? Anak. Lain kalau manusia sudah menikah lama nggak punya anak, pengen punya apa ini? Anak. Merasa butuh, merasa kurang. Itu sifat manusia. Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa, tidak merasa kurang, sehingga Allah tidak pantas punya apa ini? Anak. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Allah. Hambanya Allah, makhluknya Allah. Allah itu Al-Khaliq. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu makhluk. Sedangkan anak sama bapak misalkan, itu harus sejenis. Makhluk ya sama-sama makhluk. Khaliq sama-sama Khaliq. Sementara Khaliq itu cuma satu, itu Allah. Gak mungkin punya anak yang berbentuk makhluk. Uzair makhluk, gak pantas menjadi anaknya Allah sang Khaliq. Nabi Isa makhluk, gak pantas menjadi anaknya Allah, karena Allah itu Al-Khaliq. Nabi Isa makhluk. Para malaikat gak pantas menjadi anaknya Allah. Kenapa? Allah itu Al-Khaliq. Malaikat apa ini? Makhluk. Karena yang namanya anak sama bapaknya atau sama ibunya itu sama-sama apa ini? Jenisnya. Kalau satunya makhluk, ya anaknya makhluk. Sehingga tidak pantas Allah punya apa ini? Anak. Karena Allah itu Khaliq. Sementara semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluknya. Gak mungkin Allah punya anak berbentuk makhluk. Alasan yang ketiga, barakallahu, ialah orang yang mengatakan Allah punya anak itu tidak punya bukti yang kuat, tidak punya dalil yang kuat. Dalil Quran gak punya, dalil hadis gak punya. Nah, dalil berbentuk kenyataan nyatanya itu gak punya juga. Mana buktinya? Allah melahirkan. Hah? Kapan Allah melahirkan? Ditanya sana kemari gak tahu jawabannya. Ya, la alam, aku gak tahu. La alam, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, mengapa kalian berani berkata dusta atas nama Allah? Taqulun 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, dengan 3 alasan ini, maka ucapan bahwa Allah punya anak itu adalah ucapan yang batil. Barakallahu. Itu penjelasan secara global ayat-ayat ini. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala
Qauluhu ta'ala qalu ittakhadallahu walada. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni ahla Makkah, ja'alu al-malaikata banatillah, ja'alu al-malaikata banatillahi. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata Allah menjadikan dirinya memiliki anak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud mereka di sini ialah penduduk Makkah. Mereka menjadikan malaikat sebagai putri-putrinya Allah. 6. Al-faidatu ats-tsaniyah nisbatul waladi ilallah batilun bi'iddati barahin. Nisbatul walad ilallah batilun bi'iddati barahin. Menisbahkan anak kepada Allah itu batil berdasarkan beberapa bukti atau alasan. Ahadiha, yang pertama, qauluhu huwa al-ghani, ay aniz zaujah wal walad, ay aniz zaujati wal waladi, lianna man ittakhadal walad, lianna man ittakhadha waladan kana naqisan fi ghinahu wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, bukti yang pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala, huwa al-ghaniyyu, dialah Allah yang maha kaya. Yani tidak butuh istri, tidak butuh anak. Karena orang yang butuh anak, maka dia berarti kurang rasa cukupnya dan kekayaannya. Padahal Allah tidak butuh dan merasa kaya dari alam semesta. Nah, asani, yang kedua, qauluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ay al-jami'u makhluquna lillahi fa innal walada min jinsi walidihi fala yakunu al-khaliqu waladuhu mahluqan. Bukti yang kedua ialah firman Allah Ta'ala, milik Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Artinya semuanya itu adalah makhluknya Allah. Sedangkan anak sama bapak harus sejenis, sehingga makhluk tidak mungkin anaknya, sehingga khalik tidak mungkin anaknya berbentuk makhluk. Baik. As-salis, yang ketiga, qauluhu indakum min sultanin bihada, indakum min sultanin bihada, ay nisbatul walad ilallah qaulun bila ilmin. Bukti yang ketiga ialah firman Allah Ta'ala, indakum min sultanin bihada, kalian tidak punya bukti yang kuat dalam masalah ini. Maksudnya menisbahkan anak untuk Allah adalah ucapan tanpa ilmu, karena tidak ada bukti, tidak ada dalilnya, berarti batil. Maka dengan 3 alasan ini kita semakin yakin bahwa ucapan orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak itu batil. Baik. Ini faedah yang keberapa? Yang kedua. Al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala, innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Fihi salasatu aqwal. Qauluhu ta'ala, innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Fihi salasatu aqwal. Nah,
Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkata dusta atas nama Allah atau membuat-buat dusta atas nama Allah, mereka tidak beruntung. Ini ada 3 pendapat makna tidak beruntung. Ahaduha la yabquna fid dunya. La yabquna fid dunya. Yang pertama, mereka tidak kekal di dunia. Asani la yas'uduna fil aqibati. La yas'uduna fil aqibati. Pakai ain. Fil aqibati. Artinya mereka tidak akan menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti. Asalis la yafuzuna. La yafuzuna. Artinya mereka tidak akan apa ini? Menang. Baik, 3 pendapat ini satu sama lain saling melengkapi. Bahwasanya orang-orang yang membuat-buat dusta atas nama Allah, mereka itu tidak kekal di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat nanti, dan mereka tidak akan apa ini? Menang di akhirat nanti. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin min a'dhamil muharramat. Al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin min a'dhamil muharramat. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu termasuk perbuatan haram yang paling besar. Nah, maka jangan sampai kalian berkata dusta atas nama Allah, ya, termasuk dosa yang paling besar. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima, yang terakhir, al-azabus syadid, al-azabus syadid lilladzina kafaru yaumal qiyamah wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Nah, azab yang keras untuk orang-orang yang kafir pada hari kiamat nanti. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Dan Allah tidak menzalimi mereka dengan sebab diazab tadi itu. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri, karena mereka telah melakukan apa ini? Kekafiran yang nyata. Di antaranya ialah meyakini bahwa Allah punya anak dan kekafiran yang lain. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.